Berkarya seni rupa. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami unsur rupa, media, jenis, simbol, fungsi, nilai estetis, dan teknik-teknik seni rupa dua dimensi. Seni rupa merupakan ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengolahan media dan penataan elemen serta prinsip-prinsip desain. Seni rupa biasa dikaitkan sebagai realisasi imajinasi yang tanpa batas dan tidak ada batasan dalam sebuah karya seni. Maka dalam berkarya seni rupa, kita tidak akan kehabisan ide atau imajinasi. Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu pandang arah saja. Ada beberapa unsur untuk menciptakan karya seni rupa dua dimensi ini, diantaranya garis, bidang, ruang, warna, tekstur, bentuk, dan gelap terang. Garis adalah unsur seni rupa yang paling sederhana tetapi penting dalam penampilan estetik. Garis dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Ada beberapa macam jenis garis dengan memiliki sifat serta maknanya yang berbeda. Di antaranya, garis lurus, vertikal, dan horizontal untuk mengungkapkan kesan tenang, statis, atau stabil. Lalu garis putus-putus untuk mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Garis silang atau diagonal untuk mengungkapkan kesan gerak, tegang, dan ragu. Sedangkan garis lengkung untuk mengungkapkan kesan lamban, irama, dan santai. Bidang merupakan perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Bermacam bidang dan maknanya diantaranya adalah bidang horizontal dan vertikal yang memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan gerak. Bidang bundar yang memberikan kesan kadang-kadang stabil dan kadang-kadang bergerak. Bidang segitiga yang memberikan kesan statis maupun dinamis. Bidang bergelombang, cekung dan cembung yang memberikan kesan irama dan gerak. Ruang sebenarnya tidak dapat dilihat secara kasat mata atau khayalan, hanya bisa dihayati. Ruang baru dapat dihayati setelah kehadiran benda atau unsur garis dan bidang dalam kekosongan atau kehampaan. Misalnya, ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang dibatasi oleh bidang dinding rumah, ruang yang terjadi karena garis pembatas pada kertas. Ada beberapa jenis ruang serta sifatnya pada unsur ruang ini, diantaranya ruang terbuka atau ruang tak terbatas, yaitu ruang yang berada di luar atau di sekeliling benda, seperti ruang eksterior bangunan yang dapat memberikan kesan keabadian atau kelanggengan. Ruang tertutup atau ruang terbatas, yaitu ruang yang berada dalam batasan benda, seperti ruang interior bangunan atau ruang patung. Ruang perlambangan, yaitu ruang yang memberikan arti perlambangan kehadiran ruang, seperti pada pernyataan ruang alam kecil dan ruang alam besar. Lalu ruang gelap terang, yaitu ruang yang timbul karena pengaruh cahaya atau karena pembubuhan warna seperti pada lukisan. Unsur warna. Beberapa istilah yang perlu kita ketahui, di antaranya adalah warna primer, yaitu warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru. Warna sekunder yaitu warna yang diperoleh dari campuran kedua warna primer, misalnya warna ungu, oranye atau jingga, dan hijau. Warna tersier yaitu warna yang merupakan hasil percampuran kedua warna sekunder. Warna analogus yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna, misalnya deretan dari warna ungu menjadi warna merah, deretan warna hijau menuju warna kuning, dan sebagainya.
Warna komplementer yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan sebagainya. Tekstur merupakan unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba. Bentuk. Unsur bentuk dalam seni rupa diartikan sebagai wujud yang terdapat di alam dan yang tampak nyata. Sebagai unsur seni, bentuk hadir sebagai manifestasi fisik dari objek yang dijiwai yang disebut juga sebagai sosok. Misalnya membuat bentuk manusia, binatang, dan sebagainya. Selain itu ada bentuk yang hadir karena tidak dijiwai atau secara kebetulan, yang dipakai juga untuk kata wujud atau raga. Bentuk dalam seni rupa dua dimensi disebut juga bentuk dwimatra, yaitu bentuk yang terbatas pada bidang, bentuk yang hanya memiliki panjang dan lebar. Unsur gelap terang. Pada karya seni rupa, cahaya sengaja dihadirkan untuk kepentingan nilai estetis, artinya untuk memperjelas kehadiran unsur seni rupa lainnya. Peralihan dari gelap dan terang merupakan upaya untuk mempertegas volume suatu bentuk. Gelap terang memiliki fungsi diantaranya, unsur gelap terang pada karya seni rupa dapat memberikan nilai ekspresi, misalnya untuk menampilkan kesan dramatis pada lukisan, seperti pada tema peperangan dan ungkapan gelap terang. Kemudian unsur gelap terang pada karya seni rupa memberikan nilai emosi, misalnya tembusan cahaya dari dinding bambu yang terlihat menembus dan menimbulkan suasana khidmat pada interior rumah. Nah, itu tadi berkaitan dengan unsur-unsur seni rupa. Sekarang berbicara tentang media yang dapat digunakan untuk menciptakan karya seni rupa, sebenarnya ini tidak terbatas. Jadi ada beragam macam jenisnya dan bisa digunakan untuk menciptakan karya tersebut, dan kadang tidak terpikirkan oleh kita. Beberapa jenis dari karya seni rupa dua dimensi diantaranya adalah seni lukis. Seni lukis ini diartikan sebagai suatu daya cipta dari imajinasi manusia yang diekspresikan atau diungkapkan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang, dan bentuk pada bidang dua dimensi. Seni lukis merupakan seni murni karena mementingkan ekspresi bebas dan murni dari ungkapan senimannya. Kemudian seni ilustrasi yang berarti membuat terang atau menjelaskan. Selain fungsi dasarnya menjelaskan sesuatu, gambar ilustrasi juga berfungsi sebagai penghias yang memperindah tampilan. Tujuan atau sifat pokok primer pembuatan gambar ilustrasi adalah komunikatif, artinya dengan gambar ilustrasi yang menjelaskan teks bacaan, maka pembaca akan lebih memahami isinya. Berikutnya adalah seni batik. Membatik merupakan kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dan menggunakan alat canting atau kuas untuk membuat pola gambar atau motif yang dioleskan di atas selembar kain. Teknik pewarnaannya menggunakan teknik tutup celup. Karya seni batik ini merupakan salah satu seni terapan Nusantara yang menjadi ciri khas kebanggaan bangsa kita. Ada dua jenis karya seni batik, yaitu seni batik tulis, yaitu batik yang masih menggunakan alat tradisional berupa canting dengan teknik yang lebih sederhana. Lalu karya seni batik cap atau printing, menggunakan alat modern dengan teknik yang lebih bebas dan kreatif. Dan berikutnya seni grafis. Seni grafis merupakan seni rupa yang menggunakan teknik mencetak dalam proses pembuatannya. Teknik cetak yang digunakan adalah cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring yang kita kenal dengan istilah sablon. Perlu kita ketahui ada dua fungsi dalam seni rupa dua dimensi ini. Yang pertama adalah seni murni atau seni indah, merupakan karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan artistik.
Orang menciptakan karya seni murni umumnya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan cita rasa estetik. Kebebasan berekspresi dalam seni murni sangat diutamakan. Yang tergolong dalam seni murni ini yaitu seni lukis, seni ilustrasi. Kemudian seni pakai atau seni terapan merupakan karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Dalam pembuatan seni pakai ini, faktor kegunaan lebih diutamakan daripada faktor keindahan atau artistiknya. Membuat karya seni terapan tampak lebih sulit dibandingkan karya seni murni. Hal itu karena membuat karya seni murni terasa lebih bebas dibandingkan membuat karya seni terapan, karena tidak memperhitungkan fungsi. Contohnya untuk karya seni terapan adalah poster dan seni arsitektur. Baik, sekarang kita akan menyimak teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menciptakan karya seni rupa 2 dimensi ini. Yang pertama adalah teknik garis atau linier, yaitu teknik menggambar dengan mengutamakan unsur garis sebagai bagian utamanya. Kemudian akuarel, yaitu cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga menghasilkan gambar yang transparan atau tembus pandang. Kemudian teknik pointillis, yaitu cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar dengan pensil atau pena dengan cara membuat titik-titik. Semakin titik-titiknya rapat berarti bidangnya gelap, semakin renggang berarti semakin terang. Berikutnya adalah teknik plakat, block atau siluet, yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster atau tinta dengan sapuan warna yang tebal dan rata sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup objek. Lalu teknik asir, yaitu cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek sehingga tampak seperti 3 dimensi. Teknik dusel, yaitu cara menggambar yang dalam penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebahan, kemudian dapat diratakan dengan kapas atau pensil kertas. Teknik tutup celup ini biasa digunakan untuk karya seni batik. Dan teknik cetak, saring atau sablon atau printing ini digunakan untuk membuat karya seni grafis. Dan senyatanya akan muncul lagi teknik-teknik baru yang akan selalu berkembang sesuai dengan kreativitas, daya imajinasi, dan rasa ekspresi dari seorang seniman. Baik, demikian penjelasan tentang seni rupa 2 dimensi yang saya sampaikan. Semoga menjadi pemahaman baru dan gambaran baru bagi kita. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.